Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini praktikum manajemen jaringan tentang DHCP klien. Oke. Silakan Anda buka terlebih dahulu si Genestry-nya. Nih, Anda double klik di PC saya. Kita buat namanya adalah praktikum 1. Kemudian klik OK. Di sini saya menggunakan WiFi ya. Kemudian Anda bisa drag cloud, kemudian mikrotik Anda. Di sini nama mikrotik saya tes, kemudian ada PC Anda, kemudian antara cloud dan mikrotik itu ada switch. Ini saya kasih nama mikrotik saya tes ya, karena ini udah terlalu banyak nama mikrotik, makanya saya buat namanya tes. Kita harus menginstal dulu loopback adapter. Loopback adapter, caranya yaitu dengan cara ketikkan device manager, oke, masuk ke menu device manager, kemudian klik kanan di nama PC Anda, add legacy hardware, tambahkan loopback adapter. Loopback adapter ini gunanya untuk sebagai adapter tambahan untuk menghubungkan mikrotik kita dengan jaringan internet. Kemudian klik next, kemudian pilih install the hardware, next, kemudian cari network adapter. Di sebelah kiri ada manufaktur, pilih Microsoft. Di sebelah kanan network adapternya, Anda pilih loopback adapter, kemudian klik next. Klik finish. Nah, ini secara otomatis network adapter Anda sudah bertambah Microsoft loopback adapter. Oke. Di sini kita bisa lihat di network sharing centernya. Ini adalah network adapter, loopback adapter yang sudah kita install tadi. Di sini wireless yang saya gunakan itu nama wirelessnya @pcr. Di sini saya klik dulu, double klik dulu. Saya harus men-share @pcr ini ke loopback adapter saya. Nah, ini bisa kita rename saja. Nanti biar gampang untuk penamaan, saya kasih nama loopback. Ini kita set IP-nya dulu ya. Properties, kemudian TCP, saya buat IP-nya 192.168.137.1. Subnet masknya 255.255.255.0 atau /24. Klik OK. Oke. Nah, di sini detailsnya harusnya udah terganti. Coba. Ini udah terganti 192.168.137.1/24. Nah, si WiFi yang saya gunakan harus saya buat dia menge-share jaringan ke loopback. Double klik wirelessnya, kemudian properties, kemudian pilih sharing, kemudian centang allow other network, pilih networknya itu loopback, namanya loopback ya, kemudian klik OK. Saya pilih yes, kemudian close. Dengan kata lain, si loopback ini sudah dapat jaringan dari wireless. Nah, kita kembali lagi ke aplikasi Genestry-nya. Nah, untuk dikonfigurasi cloud-nya, klik kanan configure, kemudian cloud 1. Karena di sini belum ada adapter loopback, Anda bisa ketikkan saja, sesuaikan huruf besar dan huruf kecilnya loopback. Tadi nama saya loopback. Loopback kemudian di add. Nah, ini dia. Sudah muncul. Saya apply, saya klik OK. Saya coba lagi tes loopback.
Oke. Nah, untuk settingan di mikrotiknya, klik kanan, kemudian pilih configure. Nah, di sini pastikan dia menggunakan QEMU X8664W.exe. Kemudian untuk networknya Anda buat jadi 5 adapter. Klik apply, klik OK. Kita ganti simbolnya, yang simbol mikrotiknya biar terlihat seperti router mikrotik. Biar Anda tidak bingung, ini bisa saya ubah warnanya. Oh, ini nggak bisa. Oke, kita coba hubungkan antar cloud switch mikrotik dan PC-nya. Saya pakai add a link, loopback terhubung ke switch. Switch terhubung ke mikrotik, mikrotik terhubung ke PC. Nah, di sini ini masih bermasalah. Ini kita save dulu. Kita save dulu Artikum 1 ya. Misalkan ada bermasalahan seperti ini, Anda coba restart PC-nya. Saya coba restart PC saya terlebih dahulu. Ini setelah PC saya restart. Saya coba lihat konfigurasi dari cloud lagi. Cloud 1 masih loopback, kemudian apply, klik OK. Di sini saya coba menghubungkan cloud dengan switch, cloud, loopback, dan switch. Oke, sudah mau ya. Jadi misalkan ada permasalahan seperti tadi, Anda harus menginstal PC Anda terlebih dahulu. Kemudian ini saya coba hidupkan PC-nya, start. Juga saya coba hidupkan mikrotiknya, start. Nah, semua perangkat saya sudah aktif, sudah hidup. Sekarang saya mau mencoba masuk ke aplikasi Winbox-nya. Tapi ini saya coba konsol dulu, klik konsol. Sebenarnya untuk di GNS3 itu Anda bisa saja mengetikkan perintahnya menggunakan komen seperti di terminal. Tapi di sini saya mencoba mengajarkan menggunakan Winbox-nya langsung. Ini kita masih tunggu untuk mikrotik. Ini mikrotik ya. Untuk mikrotiknya terhubung ke terminalnya. Oke, ini sudah masuk ke terminal dari mikrotiknya. Mikrotik loginnya adalah admin, kemudian passwordnya kosongkan saja, enter, license-nya no. Nah, di sini kita bisa cek IP address-nya, IP address print. Kita lihat, nah di sini ada IP dari DHCP yang sudah di-share dari WiFi-nya yang sudah didapatkan dari loopback adapter. Ada satu IP-nya yaitu 192.168.137.148/24. Nah, sekarang kita coba masuk ke aplikasi Winbox-nya. Di sini, nah ini ada aplikasi Winbox-nya. Saya menggunakan Winbox 32 bit karena PC saya di sini adalah 32 bit. Nanti tinggal menyesuaikan saja dengan PC Anda. Saya run. Nah, kemudian saya masuk ke IP tadi. Ini ada karena saya terhubung dengan WiFi-nya PCR, jadi akan banyak MAC address ataupun IP address yang terdata di Winbox. Jadi misalkan Anda terhubung ke WiFi public, pastikan Anda terhubung yang Anda koneksikan nanti adalah WiFi dari mikrotik Anda tadi. Seperti yang ini ya. Tadi saya cek 168.137.148. Berarti saya masuk ke sini. Kemudian loginnya admin, passwordnya 0. Passwordnya kosongkan saja, kemudian klik connect. Oke, ini kita sudah masuk di aplikasi Winbox-nya. Nah, sebenarnya untuk aplikasi Winbox ini kita harus terhubung mikrotik terlebih dahulu ke PC atau komputer kita. Akan tetapi dengan menggunakan GNS3 kita tidak perlu menggunakan alat mikrotik, cukup secara virtual saja. Nah, kali ini langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu masukkan IP address, klik IP, kemudian address. Nah, di sini IP DHCP atau IP dynamic yang sudah di-share
dari WiFi PCR ke loopback adapter adalah 192.168.137.148/24. Di sini saya akan kasih IP untuk Ethernet 2. 192.168 saya buat 2.1/24 untuk Ethernet 2. Kemudian saya klik apply, kemudian OK. Nah, Ethernet 2 ini yang mana? Nah, ini Ethernet 2. Ini mikrotik ya. Mikrotik Ethernet 1 terhubung ke switch. Di sini kita bisa lihat juga untuk Ethernetnya. Ini klik ini. Nah, ini dia. Kalau di Genestri, Ethernet 0 itu sama dengan Ethernet 1. Ethernet 1 sama dengan Ethernet 2. Dia mulai dari 0. Tapi kalau secara real, dia mulai dari 1. Kita masuk ke Winbox-nya lagi. Nah, ini kita udah kasih nama. Udah kita kasih IP si PC-nya. Kita udah kasih IP PC-nya di Winbox-nya. Nah, kemudian kita lakukan setting untuk IP client. Klik IP ke client, kemudian nah di sini udah ada Ether 1. Jadi sebenarnya untuk settingan DHCP client tidak perlu lagi karena dia sudah mendapatkan IP dari WiFi-nya PCR, Ethernet 1 dia pilihannya. Ethernet 1. Karena tadi Ethernet 1, sebentar. Kita sampingin saja biar kelihatan. Karena dia Ethernet 1 terhubung ke cloud atau ke jaringan PCR atau jaringan luar. Sedangkan Ethernet 2 terhubung ke PC. Jadi karena DHCP client, saya hubungkan DHCP client-nya ke jaringan luar atau Ethernet 1. Secara otomatis harusnya sudah terbuat. Kemudian Anda tinggal tambahkan IP DHCP server. Kemudian pilih DHCP setup. Kemudian untuk DHCP server kita adalah berada di Ether 2. Pilih Ether 2. Kemudian next. Ini DNS servernya. Kemudian next. Oke, ini sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke firewall. Klik IP, kemudian pilih firewall. Pilih NAT, kemudian klik tanda tambah, kemudian pilih out interface di sini adalah Ethernet 1. Kemudian action adalah mask curate. Kemudian klik apply, klik OK. Dah, 4 hal penting ini yang harus Anda konfigurasi untuk bisa terhubung ke internet. Kita menggunakan new terminal dari Winbox dulu. Kita cek apakah kita sudah terkoneksi internet. Pertama kita cek ping IP kita dulu atau ping IP si cloud tadi. Ping 192 ini ya IP-nya ya. 192.168.137.148. Sudah masuk. Oke, kita coba ping ke IP PC. Ping 192.168.2.1 sudah oke. Harusnya ini sudah bisa untuk ping ke internet atau ping ke Google dan sebagainya. Kita coba ping google.com. Saya enter. Nah, ini sudah masuk. Dengan kata lain, Winbox Anda, mikrotik dari Genestri Anda sudah terhubung ke internet atau kita sudah berhasil mengkonfigurasi Winbox ini untuk bisa terhubung ke internet. Ini. Ya, nggak ada yang error segala macam, sudah aman. Nah, untuk di mikrotiknya yang dari Genestri kita juga bisa cek, kita bisa ping IP DHCP-nya 192.168.137.148 berhasil. Kemudian kita coba ping IP PC-nya, ping 192.168.2.1. Oke, ini berhasil ya. Kemudian kita coba ping ke google.com.
Nah, di sini berhasil ngeping ke Google. Berarti kita berhasil ngeping dari mikrotik dari Winbox-nya dan juga berhasil ngeping dari mikrotik dari GNS3-nya ke internet. Oke, sekian untuk percobaan praktikum tentang DHCP client, yang mana kita tujuan akhirnya yaitu kita bisa mengkonfigurasi Winbox kita untuk terhubung ke internet tanpa harus menggunakan mikrotik real. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.